Ada ini. Wis rapolan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan kami dari kelompok 4 izin mempresentasikan mengenai perkembangan moral, emosi dan sosial serta implementasi dalam pembelajaran. Yeah. Sebelumnya perkenalkan anggota kelompok kami. Yang pertama ada Mbak Elsa Menina Hidayati dengan nomor presensi 15. Saya sendiri Vera Wijananda dengan nomor presensi 16 dan Jama Febrianti dengan presensi 35. Oke, yang pertama ada perkembangan emosi pada anak dan remaja. Nah, yang pertama ada pengertian perkembangan emosi. Perkembangan adalah aspek perilaku dari pertumbuhan. Contoh dari perkembangan adalah kemampuan dari yang belum bisa berjalan, kemudian bisa berjalan, berlari, dan melakukan aktivitas yang lebih kompleks. Menurut Daniel Goleman, emosi adalah perasaan, pikiran, keadaan biologis dan psikologis, serta kecenderungan untuk bertindak. Menurut Ali dan Asrori 2000. Perkembangan emosi adalah setiap kegiatan atau pergolakan pikiran, perasaan, nafsu, serta keadaan mental yang hebat dan meluas luas. Nah, yang kedua ada perkembangan emosi pada anak. Emosi adalah perasaan yang timbul saat seseorang berada dalam suatu keadaan yang dianggap penting oleh individu tersebut. Emosi diwakilkan oleh perilaku yang mengekspresikan kenyamanan atau ketidaknyamanan terhadap keadaan atau interaksi yang sedang dialami. Karakteristik emosi pada anak berbeda-beda dengan yang terjadi pada orang dewasa. Emosi pada anak itu biasanya berlangsung singkat dan berakhir tiba-tiba, dapat diketahui dengan jelas dari tingkah lakunya, terlihat lebih hebat atau kuat, bersifat sementara, lebih sering terjadi, dan reaksinya mencerminkan individualitas. Nah, selanjutnya proses perkembangan emosi berlangsung sejak bayi lahir sampai dewasa. Berikut ini proses perkembangan emosi pada anak. Yang pertama, usia bayi atau 0 sampai 12 bulan. Sejak bayi lahir, gejala pertama perilaku emosialnya adalah keterangsangan umum terhadap stimulasi yang kuat. Reaksi yang menyenangkan dapat diperoleh dengan cara reaksi yang tidak menyenangkan dapat diperoleh dengan cara mengubah posisi bayi secara tiba-tiba, membiarkan popok basah, dan sebagainya. Nah, dan hal tersebut dapat menimbulkan tangisan. Sebaliknya, reaksi yang menyenangkan tampak jelas pada saat bayi diayun-ayunkan, menepuk-nepuk, dan memberikan kehangatan. Yang kedua ada usia setelah 1 tahun. Setelah berumur 1 tahun, ekspresi emosional mereka berwujud kegembiraan, ketakutan, kemarahan, dan kebahagiaan. Selanjutnya, dengan meningkatnya usia anak, reaksi emosional dapat berwujud menjerit dan menangis, mengadakan perlawanan, melemparkan benda, lari menghindar, bersembunyi, dan mengeluarkan kata-kata. Yang ketiga, usia 2-4 tahun. Reaksi ledakan marah mencapai puncaknya. Kemudian tampak pola emosi yang lebih matang seperti cemberut dan sikap bengal. Selanjutnya ada usia 5-6 tahun. Pada usia ini
anak sudah mulai mempelajari aturan-aturan yang berlaku, mampu mempelajari konsep keadilan, mampu menjaga rahasia. Saat usia 6 tahun, sudah memahami konsep emosi yang lebih kompleks seperti merasa bangga, sedih, kehilangan, tetapi kesulitan untuk mengontrol dan mengarahkan ekspresi emosionalnya. Selanjutnya, usia 7-8 tahun. Pada usia 7-8 tahun, anak sudah mengekspresikan rasa malu dan bangga, sehingga mereka bisa mengungkapkan perasaannya secara verbal terhadap konflik yang dirasakannya. Selanjutnya ada usia 9-10 tahun. Pada usia ini, anak sudah belajar memahami konsep keberagaman emosi yang dirasakan. Anak-anak sudah mengetahui tentang baik dan buruk, nilai-nilai dan norma-norma yang berlaku pada masyarakat. Selanjutnya ada perkembangan emosi pada remaja. Menurut Piaget dalam Elizabeth B. Harlock, secara psikologis masa remaja adalah usia di mana individu berintegrasi dengan masyarakat dewasa, usia di mana anak tidak lagi merasa di bawah tingkat orang-orang yang lebih tua, melainkan berada dalam tingkatan yang sama. Sekurang-kurangnya dalam masalah hak. Masa remaja yang dikenal dengan masa badai dan stres ditandai dengan pertumbuhan fisik yang signifikan dan perkembangan psikologis yang berfluktuasi. Masa remaja dibagi menjadi 3 tahapan, yaitu masa remaja awal perempuan itu usia 13-15 tahun dan laki-laki 15-17 tahun. Masa remaja pertengahan untuk perempuan 15-18 tahun dan laki-laki 17-19 tahun. Masa remaja akhir untuk perempuan 18-21 tahun dan laki-laki 19-21 tahun. Selanjutnya, ciri-ciri emosi pada remaja usia 12-14 tahun. Remaja cenderung banyak murung dan tidak dapat diterka dan bertingkah laku kasar untuk menutupi kekurangan dalam hal rasa percaya diri, mulai mengamati orang tua dan guru-guru mereka secara objektif dan cenderung tidak toleran terhadap orang lain dan ini selalu menang sendiri. Selanjutnya ada kemarahan yang bisa terjadi. Usia 15-18 tahun. Yang pertama, pemberontakan. Remaja merupakan ekspresi dari perubahan yang universal dari masa kanak-kanak menuju dewasa. Yang kedua, seringkali melamun memikirkan masa depan mereka. 3, banyak remaja mengalami konflik dengan orang tua mereka. Nah, untuk perubahan emosi yang dialami pada remaja masa akhir itu dipengaruhi oleh beberapa faktor seperti lingkungan sekitar, seperti tempat tinggal, dinamika keluarga, sekolah, teman sebaya, dan aktivitas sehari-hari. Yang kedua, ada perkembangan sosial pada anak dan remaja. Untuk pengertian perkembangan sosial, sebagai makhluk sosial, seseorang akan mengalami proses interaksi dan sosialisasi dengan makhluk lainnya. Perkembangan sosial merupakan kematangan yang dicapai sebagai proses hubungan sosial. Menurut Sitorus pada tahun 2017, perkembangan sosial adalah proses di mana individu belajar berinteraksi dengan orang lain, memahami norma dan nilai sosial, serta menyesuaikan diri dalam lingkungan masyarakat. Perkembangan ini melibatkan keterampilan komunikasi, empati, kerjasama, dan adaptasi terhadap aturan sosial yang berlaku. Pada anak-anak, perkembangan sosial dimulai dari interaksi dengan keluarga, teman sebaya, hingga lingkungan sekolahnya. Berikut karakteristik perkembangan sosial. Yang pertama, ada pemahaman tentang diri sendiri. Yang kedua, self-concept atau body image, ideal self, dan social self. Yang ketiga, cenderung mendefinisikan dirinya secara subjektif. Yang keempat, pada usia 7-11 tahun, sering meluangkan waktu 40% untuk berinteraksi dengan teman sebaya dan kelompoknya. Yang kelima, membentuk ikatan baru dengan teman sebayanya atau peer group. Yang keenam,
Timbul sikap kooperatif dan sosiosentris dalam kelompok atau bergeng. Untuk yang B, perkembangan sosial pada anak. Perkembangan sosial pada anak adalah proses bertahap di mana anak belajar berinteraksi dengan lingkungan sosialnya, memahami norma dan aturan yang berlaku, serta mengembangkan keterampilan sosial yang diperlukan untuk beradaptasi dalam kehidupan bermasyarakat. Proses ini mencakup berbagai aspek seperti kemampuan berkomunikasi, kerjasama, empati, berbagi, serta memahami dan mengelola emosi dalam berbagai situasi sosial. Perkembangan sosial dimulai sejak bayi, di mana anak membangun hubungan pertama dengan orang tua atau dengan pengasuhnya melalui ikatan emosional. Berikut tahap-tahap perkembangan sosial pada anak. Yang pertama ada masa bayi, yaitu usia 0 sampai 1 tahun. Bayi mulai bisa membangun ikatan emosional dengan orang tua atau pengasuh. Mulai bisa mengenali wajah dan suara orang-orang terdekat. Yang kedua, masa balita, yaitu umur 1 sampai 3 tahun. Balita mulai bisa menunjukkan minat untuk berinteraksi dengan anak lain, dapat meniru perilaku orang dewasa dan teman sebayanya. Yang ketiga, masa prasekolah, yaitu usia 3 sampai 6 tahun. Anak bisa mulai bermain dengan anak lain dalam kelompok kecil. Anak mulai memahami konsep berbagi dan bergiliran. Untuk yang keempat, yang D, masa sekolah dasar atau usia 6 sampai 12 tahun. Anak mampu bekerja sama dalam kelompok yang lebih besar, misalnya kerja kelompok. Anak dapat memahami norma dan aturan sosial dengan lebih baik dari sebelumnya. Yang ketiga, anak dapat mengembangkan rasa tanggung jawab dan keadilan. Untuk yang C, perkembangan sosial pada remaja. Perkembangan sosial pada remaja adalah proses di mana individu yang beranjak dewasa mulai membangun hubungan sosial yang lebih kompleks, memahami identitas diri dalam kelompok, serta mengembangkan keterampilan sosial seperti empati, komunikasi, dan kerjasama. Untuk karakteristik perkembangan sosial pada remaja, yang pertama, berkembangnya kesadaran terhadap kesunyian dan dorongan akan pergaulan. Yang kedua, adanya upaya memilih nilai-nilai sosial. Yang ketiga, meningkatnya ketertarikan pada lawan jenis. Yang keempat, mulai cenderung memiliki karir tertentu. Berikut faktor yang mempengaruhi perkembangan sosial pada remaja. Yang pertama, ada faktor dari orang tua, yaitu melalui orang tua remaja yang mengajarkan tingkah laku sosial dan nilai-nilai bertingkah laku yang ada di dalam keluarga maupun di masyarakat. Untuk yang kedua, itu di sekolah. Di sekolah banyak dilakukan kegiatan kelompok untuk mengembangkan tingkah laku sosial pada remaja, seperti kerjasama dan saling membantu satu sama lain. Untuk yang ketiga, antara teman sebaya itu menjadi tempat remaja belajar ketertarikan sosial, mengembangkan minat yang sama dan saling membantu dalam mengatasi kesulitan. Untuk selanjutnya, perkembangan moral pada anak. Berdasarkan etimologi, istilah moral berasal dari bahasa Latin yaitu mos atau moris yang berarti adat istiadat, kebiasaan, peraturan atau nilai-nilai atau tata cara dalam berkehidupan. Perkembangan moral merupakan perkembangan yang berkaitan dengan aturan dan konvensi mengenai apa yang seharusnya dilakukan oleh manusia dalam interaksinya dengan orang lain. Perkembangan moral di sini menyangkut perkembangan proses dalam berpikir, merasa, serta berperilaku yang sesuai dengan aturan dan kesepakatan. Selanjutnya, perkembangan moral pada anak. Pada masa awal anak-anak, perkembangan moral masih dalam tingkat rendah. Sedangkan pada masa akhir anak-anak, yaitu usia sekolah dasar, kode moral sangat dipengaruhi oleh standar moral dari kelompok di mana anak mampu mengidentifikasi diri.
Anak akan mengikuti standar moral anggota kelompoknya tanpa meninggalkan kode moral yang berasal dari keluarganya. Pada periode ini, kode moral anak berangsur menuju kode moral masa remaja. Perkembangan moral memiliki 3 tahap. 3 fase. Yang pertama yaitu fase absolut. Fase ini merupakan fase di mana anak menghayati peraturan sebagai suatu hal yang dapat diubah karena berasal dari otoritas yang dihormatinya. Yang kedua yaitu fase realitas, yaitu fase di mana anak menyesuaikan diri untuk menghindari penolakan orang lain. Yang ketiga fase subjektif, yaitu fase di mana anak memperhatikan motif atau kesenjangan dalam penilaian perilaku. Untuk mewujudkan perilaku yang dapat menunjukkan kedisiplinan dan maaf ada kendala. Oke, saya lanjutkan. Ada beberapa wujud perilaku yang dapat menumbuhkan kedisiplinan untuk mewujudkan perkembangan moral pada anak. Yang pertama, adanya hukuman yang diberlakukan apabila anak melakukan kesalahan ataupun bertindak yang tidak sesuai dengan nilai atau norma. Yang kedua, memberikan penghargaan apabila anak melakukan sesuatu dengan nilai atau norma. Dan ketiga, konsistensi atau keajegan dalam melaksanakan aturan dan disiplin sehingga tidak membingungkan anak dalam mempelajari sesuatu yang benar atau salah dan baik atau buruk. Perkembangan moral anak juga dipengaruhi oleh faktor-faktor tertentu baik internal maupun eksternal. Berikut ini beberapa faktor yang mempengaruhi perkembangan moral. Yang pertama ada perubahan dari lingkungan. Karena lingkungan memberikan ganjaran dan hukuman. Ini memacu proses belajar dan perkembangan moral secara berkondisi. Yang kedua, struktur kepribadian, yang mana menggambarkan perkembangan kepribadian termasuk moral, dimulai dari sistem ID selaku aspek biologis yang irasional dan tidak disadari. Selanjutnya, faktor penting yang mempengaruhi perkembangan moral anak yaitu 1. Peran hati nurani atau kemampuan untuk mengetahui apa yang benar dan salah apabila anak dihadapkan pada situasi yang memerlukan pengambilan keputusan atas tindakan yang harus dilakukan. Kedua, peran rasa bersalah dan rasa malu apabila bersikap dan berperilaku tidak seperti yang diharapkan dan melanggar aturan. Yang ketiga, peran interaksi sosial dalam memberikan kesepakatan pada anak untuk mempelajari dan menerapkan standar perilaku yang disetujui masyarakat, keluarga, sekolah, dan dalam pergaulan dengan orang lain. Selanjutnya, perkembangan moral pada remaja. Pada masa remaja, laki-laki dan perempuan telah mencapai apa yang disebut oleh Piaget, yaitu tahap pelaksanaan formal dalam kemampuan kognitif. Sekarang, remaja mampu mempertimbangkan semua kemungkinan untuk menyelesaikan suatu masalah dan mempertanggungjawabkannya berdasarkan suatu hipotesis atau proposisi. Menurut Holberg, tahap perkembangan moral itu ada 3. Tahap moral yang ketiga yaitu moral pasca konvensional,
tahap ini merupakan tahap menerima sejumlah prinsip dan terdiri dari 2 tahap. Dalam tahap pertama, individu yakin bahwa harus ada kelenturan dalam keyakinan moral sehingga dimungkinkan adanya perbaikan dan perubahan standar moral apabila hal ini menguntungkan anggota-anggota kelompok secara keseluruhan. Dalam tahap kedua, individu menyesuaikan diri dengan standar sosial dan ideal yang diinternalisasikan lebih untuk menghindari hukuman terhadap diri sendiri daripada sensor sosial. Tingkat perkembangan moral pada remaja ada digolongkan dalam beberapa tingkat. Yang pertama ada tingkat pasca konvensional, yaitu di usia 13 tahun ke atas. Pada tahap perkembangan moral, pada tahap ini perkembangan moral yang aturan-aturan dan ungkapan-ungkapan moral dirumuskan secara jelas berdasarkan nilai-nilai dan prinsip moral. Tingkat ini mempunyai beberapa tahap. Yang pertama, tahap orientasi mempertahankan aturan sosial, yaitu individu pada tahapan ini memperlancar fokus mereka dari suatu hubungan dengan individu lain menjadi hubungan dengan masyarakat. Tahap yang kedua yaitu kontrak sosial, di mana individu yang telah mencapai tahapan mengikuti hukum sosial namun menyadari peluang perubahan hukum untuk meningkatkan kehidupan sosial. Selanjutnya, tahap orientasi prinsip etik universal, yaitu mendefinisikan benar dengan keputusan hati nurani yang sesuai dengan prinsip etik yang dipilih sendiri. Prinsip ini bersifat abstrak seperti aturan emas dan mendorong logika yang komprehensif, universal, dan konsisten. Proses perkembangan moral menurut Kohlberg adalah sebagai berikut. Pertama, perkembangan moral terjadi secara bertahap. Setiap tahap merupakan kemampuan alih peran orang lain dalam situasi sosial. Kedua, dalam proses perkembangan moral, lingkungan sosial mempunyai peran, yaitu memberi kesempatan alih peran. Ketiga, dalam proses ini individu bersifat aktif, yaitu aktif menyusun lingkungannya, struktur persepsinya tentang lingkungannya. Dan yang terakhir, tahap-tahap perkembangan moral adalah hasil interaksi antara struktur persepsi individu dengan struktur gejala lingkungan yang ada. Baik, untuk yang selanjutnya yaitu implikasi terhadap proses pembelajaran. A. Teori perkembangan emosi. Perkembangan emosi pada anak usia 10 hingga 11 tahun akan dimulai dengan menunjukkan kematangan. Mereka semakin mampu untuk mengenali perasaan mereka sendiri dan memahami perasaan orang lain. Untuk yang B, teori perkembangan sosial dan moral. Teori perkembangan sosial dan moral pada tahap ini, perkembangan sosial dan moral pada anak dimulai dengan melibatkan pemahaman yang lebih mendalam mengenai norma-norma sosial dan aturan yang berlaku di masyarakat. Menurut Lawrence Kohlberg, pada tahun 1981, anak-anak pada usia 10 hingga 11 tahun berada pada tahap moralitas konvensional, di mana mereka mulai mematuhi aturan dan perintah yang dibuat oleh otoritas tertentu, seperti guru dan orang tua, untuk mendapatkan persetujuan dari orang lain. Selanjutnya, implikasi pembelajaran terhadap perkembangan emosional. Yang A, ada pengelolaan emosi dalam pembelajaran. Siswa mulai menunjukkan pemahaman yang lebih baik tentang emosi mereka. Oleh karena itu, dalam konteks pembelajaran, penting bagi guru untuk mengajarkan keterampilan pengelolaan emosi
serta bagaimana cara mengatasi frustasi dan kekecewaan saat menghadapi tantangan akademik. Pembelajaran yang menekankan kecerdasan emosi akan membantu siswa mengelola perasaan mereka dengan lebih baik. Yang B, menciptakan lingkungan pembelajaran yang mendukung. Mengingat pentingnya rasa percaya diri, maka dalam proses pembelajaran menciptakan lingkungan kelas yang aman dan mendukung, di mana siswa merasa dihargai, dapat meningkatkan kesejahteraan emosional mereka. Ini dapat mendorong mereka untuk lebih aktif berpartisipasi dalam pembelajaran. Selanjutnya, indikasi pembelajaran terhadap perkembangan sosial moral. Yang A, pembentukan karakter sosial moral. Pada tahap ini, siswa mulai memahami nilai-nilai sosial seperti kejujuran, keadilan, dan tanggung jawab. Oleh karena itu, pembelajaran harus mencakup aspek pembentukan karakter yang melibatkan diskusi tentang nilai-nilai moral dan etika, serta mendorong siswa untuk menerapkan nilai-nilai tersebut dalam interaksi sosial. Yang B, pembelajaran kolaboratif. Mengingat bahwa anak-anak ini mulai lebih sensitif terhadap peran mereka dalam kelompok sosial, pembelajaran yang mengutamakan kolaborasi, kerjasama, dan diskusi kelompok sangat penting. Hal ini sejalan dengan teori Kohlberg tentang tahap moralitas konvensional. Sekian dari kelompok kami. Adakah yang ingin bertanya? Ada. Silahkan, monggo Mbak Dema. Oke. Izin bertanya, bagaimana cara untuk menanggapi remaja yang masih mencari jati diri, kayak contohnya kayak klite gitu-gitu yang lagi marak saat ini tuh saat apa ya saat ini. Terima kasih. Pertanyaan kami tampung dulu ya. Silahkan Mas Yahya. Yahya Rien. Yang lain dulu. Iya. Bagaimana peran media sosial dalam perkembangan sosial remaja? Yahya sih sebentar. Menurut kalian sendiri, apakah ada cara untuk mengintegrasikan emosi dan sosial dalam kurikulum pada saat ini? Mengintegrasikan emosi dan sosial siswa pada kurikulum yang ada saat ini.
di rumah. Bagaimana untuk menanggapi remaja yang sedang mencari jati dirinya seperti kita misal melakukan delay. Remaja yang sering masih mencari jati dirinya itu biasanya dipengaruhi oleh dua faktor, yaitu faktor internal dan eksternal. Untuk faktor internalnya sendiri itu bisa berasal dari dirinya sendiri dan dari lingkungan keluarga, misalnya didikan orang tuanya itu seperti apa. Dan untuk faktor eksternalnya itu berasal dari lingkungan pertemanannya atau dari sekolah. Nah, untuk menyikapinya itu untuk menanggapi si anak itu kita perlu untuk mendengarkan dia untuk mengungkapkan perasaannya dan pikirannya dan memberikan kesempatan bagi mereka untuk berbicara kepada orang tuanya tanpa menghakimi. Terus sebagai orang tua itu juga harus mendukung proses pencarian si anak ini mencari jati dirinya. Jadi selama proses itu baik, itu harus selalu didukung. Tapi kalau tadi anaknya dari jati pindah itu ya perlu didukung. Apakah sudah bisa diterima? Bisa. Cocok. Masih. Kita ya ini satu dia tidak izin menjawab pertanyaan dari Mbak Lia terkait bagaimana peran media sosial dalam perkembangan sosial remaja. Nah, kan media sosial itu lingkupnya luas ya, jadi itu tuh sangat berpengaruh terhadap perkembangan sosial. Dimana interaksi kita tuh menjadi lebih luas, kan kita bisa mengakses bahkan yang dari beda pulau pun kita bisa berinteraksi lewat media sosial. Itu kelebihan dari media sosial. Tapi kita juga harus bisa membatasi diri kita untuk menggunakan media sosial itu secara bijak agar tidak terjerumus dalam hal-hal yang buruk. Sudah bisa. Ada tambahan lagi. Jadi dalam penggunaan media sosial ini peran orang tua itu juga penting untuk membatasi si anak dalam menggunakan media sosial.
Ismiato. Dengan pendapat kami, cara untuk mengintegrasikan emosi dan sosial siswa pada kurikulum yang ada saat ini. Nah, mungkin di kurikulum yang lalu itu kita menerapkan kurikulum Merdeka ya. Itu kan ada P5. Nah, di situ tuh kita kan ada interaksi sosial di mana kita tuh kalau sama teman sekelompok itu nggak boleh egois, terus harus mampu bekerja sama dan berkolaborasi. Jadi mungkin dari penerapan P5 itu sudah dapat mengintegrasikan emosi dan sosial siswa pada kurikulum tersebut. Mungkin sudah menjawab, Mbak. Apakah ada yang ingin bertanya lagi? Ada satu lagi. Jika ada. Jika tidak ada, kami tutup. Ya. Kurang lebihnya dari kelompok kami dan banyak salah kata, mohon maaf. Kami akhiri. Billahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam Terima kasih teman-teman. bukunya sih sana ganggu. Gimana sama? Ujung buku.